Pernahkah Anda melihat bibit tomat Anda tumbuh tinggi menjulang, tetapi batangnya sangat kurus dan lemas seperti benang basah? Anda tidak sendirian. Jutaan orang menghabiskan banyak uang untuk membeli lampu pertumbuhan mahal dan pupuk kimia berwarna biru yang menjanjikan keajaiban. Tetapi hari ini, saya berjanji Anda akan mengetahui kebenaran yang luar biasa. Kita akan membahas rahasia membuat bibit tomat menjadi sangat gemuk, dengan batang sebesar jari kelingking Anda, 100% tanpa bahan kimia buatan. Mari kita mulai dengan sebuah fakta provokatif. Selama ini Anda mungkin ditipu oleh industri pertanian modern. Mereka ingin Anda percaya bahwa tanpa produk sintetis mereka, tanaman Anda akan mati. Padahal, rahasia bibit yang kokoh dan kebal penyakit sudah ditemukan puluhan tahun yang lalu, dan sama sekali tidak membutuhkan biaya mahal. Apakah Anda siap untuk membuang semua botol kimia itu dan beralih ke cara alami yang jauh lebih ampuh? Tulis di kolom komentar apakah Anda tim organik atau tim pupuk pabrik, dan mari kita buktikan mana yang terbaik. Untuk memahami rahasia luar biasa ini, kita harus melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, tepatnya ke era Uni Soviet. Bayangkan sebuah masa di mana barang-barang di toko sangat terbatas. Tidak ada pusat perbelanjaan kebun yang mewah, tidak ada hormon pertumbuhan sintetis, dan tentu saja tidak ada nutrisi hidroponik yang canggih. Para nenek di masa itu, yang sering dipanggil dengan sebutan babushka, harus mengandalkan apa yang ada di sekitar mereka untuk bertahan hidup. Berkebun bukanlah sekedar hobi bagi mereka, melainkan sebuah cara untuk memastikan keluarga memiliki cukup makanan saat musim dingin tiba. Namun, anehnya, jika Anda melihat kebun mereka, bibit tomat yang mereka tanam di ambang jendela tua terlihat seperti pohon kecil. Batangnya kokoh, daunnya hijau gelap, dan perakarannya sangat padat. Bagaimana mereka melakukannya? Mereka mengandalkan hukum alam dasar, pengamatan yang cermat, dan bahan-bahan dapur sederhana yang sering kita abaikan hari ini. Konsep utama mereka adalah membangun kekuatan dari dalam, bukan memaksakan pertumbuhan dari luar. Mari kita bedah rahasia pertama, yaitu mitos tentang tanah yang steril. Saat ini, banyak dari kita yang membeli tanah semai dalam kemasan plastik yang sudah disterilkan secara kimia. Kita berpikir bahwa tanah yang sangat bersih adalah yang terbaik untuk bayi tanaman kita. Namun, nenek era Soviet melakukan hal yang sama sekali berbeda. Mereka tahu bahwa tanah yang mati tidak akan menghasilkan tanaman yang kuat. Oleh karena itu, rahasia pertama mereka adalah menggunakan campuran tanah dari hutan atau kebun yang kaya akan mikroorganisme alami. Mereka sering mencampurkan tanah biasa dengan sedikit pasir dan kompos daun yang sudah membusuk. Mengapa ini penting? Karena bibit tomat membutuhkan bakteri baik dan jamur menguntungkan di sekitar akarnya sejak hari pertama. Jika Anda menanam bibit di tanah yang sepenuhnya steril, tanaman akan menjadi sangat manja dan mudah terserang penyakit saat dipindahkan keluar ruangan nanti. Coba bayangkan anak yang tidak pernah bermain di luar rumah. Tentu kekebalan tubuhnya akan sangat lemah. Begitu juga dengan tomat Anda. Mulailah menggunakan tanah yang hidup. Sekarang mari kita bicarakan tentang kesalahan terbesar kedua, yaitu memanjakan tanaman dengan suhu hangat yang konstan. Anda mungkin berpikir bahwa bibit tomat menyukai kehangatan 24 jam sehari. Ini adalah sebuah mitos besar yang harus kita hancurkan hari ini. Jika Anda menyimpan bibit Anda di ruangan yang selalu hangat siang dan malam, mereka akan tumbuh terus ke atas, menjadi sangat tinggi namun berbatang kecil. Para babushka tahu persis cara mengatasi ini melalui metode yang disebut terapi kejut suhu. Pada siang hari, bibit dibiarkan mendapat cahaya dan kehangatan. Namun pada malam hari, mereka memindahkan kotak bibit ke tempat yang jauh lebih dingin, misalnya di dekat jendela yang sedikit terbuka atau di lorong yang sejuk. Penurunan suhu pada malam hari sekitar 5 hingga 10 derajat Celcius ini memberikan sinyal ke tanaman untuk berhenti tumbuh ke atas dan mulai memperbesar ukuran batang serta memperkuat akar. Ini seperti latihan beban untuk tanaman Anda. Perbedaan suhu siang dan malam adalah kunci mutlak untuk batang sebesar kelingking. Lalu, bagaimana dengan pupuk?
Mari kita bongkar rahasia nutrisi kuno yang tidak ingin diketahui oleh pabrik pupuk kimia. Alih-alih membeli pupuk kalium buatan, para nenek menggunakan sisa abu kayu dari tungku pemanas mereka. Abu kayu adalah emas hitam bagi bibit tomat. Bahan ini mengandung kalsium, kalium, magnesium, dan fosfor dalam bentuk yang sangat mudah diserap oleh tanaman secara alami. Tanpa elemen-elemen ini, batang tomat Anda tidak akan pernah bisa menebal. Cara menggunakannya sangat mudah. Mereka mencampurkan 1 sendok makan abu kayu halus ke dalam 1 liter air panas, lalu membiarkannya meresap selama 24 jam. Setelah dingin, air campuran abu ini disaring dan digunakan untuk menyiram bibit setiap 2 minggu sekali. Bayangkan ini sebagai minuman energi alami yang langsung bekerja menguatkan dinding sel tanaman. Tetapi ingat, jangan terlalu banyak. Sedikit abu sudah cukup untuk memberikan keajaiban tanpa membakar akar muda yang sensitif. Mari kita lanjutkan ke trik pencahayaan yang sangat cerdas. Di Rusia, awal musim semi seringkali sangat gelap dan mendung. Kurangnya cahaya matahari adalah penyebab utama mengapa bibit tomat femergang dan mencari cahaya, membuat batangnya menjadi kurus panjang. Tukang kebun modern akan langsung membeli lampu LED yang sangat mahal. Namun, metode Soviet jauh lebih sederhana dan gratis. Mereka membuat reflektor cahaya sendiri. Bagaimana caranya? Cukup gunakan aluminium foil atau kertas perak bekas bungkus coklat. Mereka menempelkan kertas perak ini pada selembar karton, lalu meletakkannya di belakang bibit menghadap ke arah jendela. Dengan cara ini, sinar matahari yang masuk melalui kaca jendela akan memantul kembali dari aluminium foil mengenai bagian belakang tanaman. Hasilnya, bibit mendapatkan cahaya dari 2 arah sekaligus. Bibit tidak perlu membungkuk atau meregang karena cahayanya berlimpah dan merata dari segala sisi. Ini mencegah pertumbuhan memanjang dan memaksa energi tanaman masuk ke dalam ketebalan batang. Kita sampai pada metode kelima yang mungkin terdengar sedikit kejam, yaitu stres kekeringan yang terkendali. Ini adalah rahasia yang paling sering disalahpahami oleh pemula. Banyak orang terlalu rajin menyiram bibit tomat mereka. Begitu melihat tanah permukaan sedikit kering, mereka langsung menyiramnya lagi. Tahukah Anda apa yang terjadi? Akar tomat menjadi sangat malas. Mereka tidak perlu tumbuh dalam untuk mencari air. Akibatnya, sistem perakaran menjadi dangkal dan batang menjadi lemah. Nenek-nenek di masa lalu membiarkan tanah mengering hampir sepenuhnya di antara waktu penyiraman. Mereka baru akan memberikan air ketika daun tomat mulai terlihat sedikit layu dan merunduk. Bayangkan ini sebagai cara untuk melatih insting bertahan hidup tanaman. Saat tanah mengering, akar akan berusaha keras menembus ke bagian bawah pot untuk mencari kelembapan. Perjuangan inilah yang merangsang pelepasan hormon alami dalam tanaman, yang pada akhirnya membuat batang bawah menjadi sangat tebal dan kuat, menyerupai batang pohon sungguhan. Pernahkah Anda mendengar tentang keajaiban ragi roti untuk tanaman? Inilah senjata rahasia ke-6 yang sering digunakan di era Uni Soviet. Ragi bukanlah pupuk dalam artian tradisional, melainkan sebuah stimulan biologi yang luar biasa. Di masa lalu, ketika pertumbuhan bibit tampak melambat, para nenek akan membuat ramuan khusus. Mereka melarutkan sekitar 10 gram ragi roti segar dan 1 sendok teh gula pasir ke dalam 1 liter air hangat. Campuran ini dibiarkan selama beberapa jam hingga berbuih, yang menandakan bahwa mikroba ragi sudah aktif. Setelah itu, larutan ini diencerkan lagi dengan 5 liter air biasa, lalu disiramkan ke tanah bibit. Apa yang sebenarnya terjadi di bawah sana? Ragi tersebut tidak langsung dimakan oleh tanaman. Ragi tersebut akan memakan bahan organik di dalam tanah dan memecahnya menjadi nutrisi cair yang sangat mudah diserap oleh akar tomat. Selain itu, ragi melepaskan zat alami yang mempercepat pembentukan akar baru. Cukup gunakan trik ini 1 atau maksimal 2 kali selama masa penyemaian, dan Anda akan melihat batangnya membengkak dengan cepat. Rahasia ke-7 ini adalah teknik fisik yang sangat krusial, yaitu metode penguburan batang secara bertahap. Tomat memiliki keunikan biologis yang luar biasa. Jika Anda perhatikan dengan saksama, di sepanjang batang tomat yang berbulu halus itu,
terdapat ribuan calon akar yang sedang tertidur. Jika batang tersebut menyentuh tanah yang lembab, bulu-bulu halus itu akan berubah menjadi akar sungguhan dalam hitungan hari. Tukang kebun Soviet sangat menyadari hal ini. Mereka tidak menanam benih di wadah yang penuh dengan tanah. Mereka mengisi gelas semai hanya sepertiga bagian saja. Seiring berjalannya waktu, ketika bibit mulai tumbuh tinggi, mereka secara perlahan menambahkan tanah sedikit demi sedikit ke dalam gelas, mengubur bagian bawah batang. Apa akibatnya? Batang yang terkubur itu akan menumbuhkan lapisan akar baru. Semakin banyak akar di bawah tanah, semakin tebal dan kokoh batang yang berada di atas tanah untuk menopang aliran nutrisi yang sangat besar. Ini adalah cara termudah untuk mengubah bibit yang kurus menjadi raksasa yang sehat. Terakhir, rahasia ke-8 adalah tentang memusatkan energi tanaman dengan cara yang benar. Banyak orang membiarkan semua daun tumbuh begitu saja tanpa campur tangan. Namun, ada satu langkah kecil yang membuat perbedaan besar. Ketika bibit tomat Anda sudah memiliki 3 hingga 4 pasang daun sejati yang besar, daun pertama yang letaknya paling bawah, yaitu daun lembaga yang biasanya berbentuk bulat kecil, sudah tidak lagi berguna bagi tanaman. Bahkan daun-daun kecil di dekat pangkal tanah seringkali hanya menghabiskan energi dan rentan terkena percikan jamur dari tanah. Nenek moyang kita secara rutin dan hati-hati memotong atau mematahkan daun-daun paling bawah ini. Dengan membuang daun bawah, aliran udara di permukaan tanah menjadi lebih baik, mencegah penyakit busuk batang. Lebih penting lagi, tanaman akan mengarahkan seluruh energi yang sebelumnya digunakan untuk menghidupi daun tua tersebut langsung menuju ke proses pembesaran batang utama. Hasil akhirnya adalah bibit yang kokoh, bersih di bagian bawah, dan siap menghadapi kerasnya cuaca di luar ruangan. Inilah titik baliknya. Bayangkan ketika Anda menggabungkan semua metode ini secara bersamaan. Tanah yang hidup, suhu malam yang dingin, keajaiban abu kayu, pantulan cahaya, penyiraman yang jarang, ramuan ragi alami, penguburan batang, dan pemangkasan daun bawah. Hasilnya bukan hanya bibit yang sehat, melainkan tanaman lapis baja yang tidak bisa dihancurkan. Tanaman tomat Anda akan memiliki perakaran yang masif dan batang yang benar-benar sebesar jari kelingking Anda. Saat tetangga Anda mengeluh tomat mereka layu, terserang penyakit atau patah tertiup angin, bibit Anda akan berdiri tegak tanpa membutuhkan tiang penyangga sekalipun. Alam sudah menyediakan semua yang kita butuhkan. Kita hanya perlu mengingat kembali kearifan masa lalu. Terima kasih banyak telah menonton dan belajar bersama hari ini. Jika video ini membuka wawasan Anda, mohon luangkan waktu sebentar untuk berlangganan saluran ini, tekan tombol suka, dan bantu kami menyebarkan ilmu ini dengan membagikannya ke teman-teman Anda. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, dari 8 rahasia nenek Soviet tadi, trik mana yang paling mengejutkan Anda dan ingin segera Anda coba di rumah? Tuliskan jawaban dan pendapat Anda di kolom komentar di bawah.